dengan penambahan jangan lupa subscribe, like, dan lonceng UMP sebelumnya yang disebut sebagai nilai penyesuaian. Dan kemudian yang terakhir adalah usulan dari pekerja dengan besaran UMP 2024 sebesar Rp5.637.000. Saya ulangi, Rp5.637.068 dengan penambahan Rp735.270. Nah, angka-angka yang diusulkan ini sesuai dengan rumus yang diatur dalam PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Nah, untuk mengawal keputusan Pemprov DKI terkait dengan UMP 2024 hari ini, rencananya Serikat Pekerja hari ini akan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota, tentu tujuannya untuk menuntut agar permintaan buruh dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta supaya besaran UMP DKI Jakarta 2024 ini bisa naik 15%. Bukan tanpa alasan, Adisti. Pertama, memang karena harga bahan pokok terus meningkat. Kemudian juga kita ingat bahwa kita mengalami masa sulit pandemi, di mana selama masa sulit itu banyak perusahaan memutuskan untuk tidak menaikkan upah pekerja, sehingga memang dituntut supaya tahun depan ini bisa ada kenaikan akumulatif. Nah, apa nanti yang jadi win-win solution yang akan diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan UMP 2024, kita nantikan bersama hari ini. Adisti. Bagaimana pengumuman dari PJ Gubernur DKI Jakarta soal hasil penetapan UMP 2024 khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Kalau dari buruh sendiri meminta atau menuntut adanya kenaikan upah sebesar 15%. Begitu. Baik, terima kasih dari Jakarta. Kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fida Alatas. Fida, kapan pastinya kemudian akan diumumkan UMP Jawa Barat untuk 2024 dan bagaimana skemanya? Ya, Adisti, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini memberikan tenggat waktu bagi daerah-daerah yang kemudian belum menetapkan UMP mereka untuk paling lambat menetapkan UMP di hari ini, Selasa 21 November 2023. Dan kalau melihat dari hal tersebut, seharusnya ini menjadi hari terakhir Provinsi Jawa Barat untuk kemudian melakukan rapat pengesahan UMP dan juga mengumumkan terkait berapa kemudian besaran UMP untuk Provinsi Jawa Barat. Namun Adisti, terkait kapan waktu pasti rapat ini akan digelar dan kapan kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengumumkan besaran UMP untuk tahun 2024 mendatang, kami masih bersama-sama menunggu informasi terkait hal ini. Karena kalau tadi kami sempat melihat agenda dari penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin hari ini, agenda terkait kemudian rapat pengesahan dan juga pengumuman UMP ini tidak ada di agenda PJ Gubernur Jawa Barat hari ini, Selasa 21 November 2023. Namun Adisti, meskipun begitu, yang bisa dikonfirmasi adalah para buruh ini hari ini akan melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Barat, di depan Gedung Sate Kota Bandung, untuk kemudian melakukan pengawalan dari pengesahan UMP yang seharusnya dilakukan pada hari ini. Tadi kami lihat juga sudah ada kemudian persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nanti rencananya masa aksi akan mulai kemudian mengawal penetapan UMP atau pengesahan UMP di Provinsi Jawa Barat pada pukul 10 mendatang. Dan kalau kita melihat yang masih menjadi perdebatan di antara buruh di Provinsi Jawa Barat, ini adalah terkait adanya aturan baru pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 yang kemudian diberlakukan pada 10 November lalu untuk kemudian mengganti atau mencabut PP sebelumnya, PP nomor 36 tahun 2021. Ini yang diperdebatkan oleh para buruh. Tentunya buruh Jawa Barat berharap pemerintah ini dalam melakukan penetapan UMP tidak berlandaskan PP tersebut. Ada beberapa tuntutan begitu, Adisti dan juga saudara, yang dilayangkan oleh para buruh. Di antaranya adalah untuk menaikkan UMP di Jabar senilai atau sebanyak 12% di tahun 2024 mendatang, Adisti. Oke, kalau dari jangan buruh lupa di Pemprov subscribe, DKI, like, kami dan di Jawa lonceng. Barat ini menuntut adanya kenaikan upah sebesar 12% untuk UMP 2024. Tentu saja kita akan masih kawal dan juga nantikan bagaimana pengumuman UMP
baik itu di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, sudah ada Fida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Dian Silitonga melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Kita ke informasi lain, saudara. Tanamkan nilai Pancasila, sambut pemilu 2024. MPR RI menggelar sosialisasi 4 pilar bersama dengan Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut atau FKPPAL. Ketua MPR Bambang Susatyo mengingatkan pentingnya jaga situasi tetap kondusif sebab masa pemilu rawan picu perpecahan. Sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama dengan FKPPAL digelar di gedung DPR MPR RI pada Minggu siang. Acara juga dihadiri langsung Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Ketua MPR berharap pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan damai karena sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia juga bisa mengancam keutuhan bangsa bila tidak dikelola dengan baik. Sementara Kasal Laksamana Muhammad Ali menegaskan penerapan nilai Pancasila juga harus dimulai dari lingkup kecil, yakni di dalam rumah. Di samping itu, ia juga menekankan anggota TNI tak boleh berpihak pada calon tertentu. Penting apalagi menjelang pemilu ini, di samping kita berupaya melakukan penebalan nilai-nilai kebangsaan untuk anak-anak kita, juga penting kita mengingatkan berbagai ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa kita. Selain ancaman terorisme, radikalisme, ideologi lain atau transnasional, narkoba, juga ancaman dari sistem demokrasi yang kita anut hari ini, yaitu sistem demokrasi langsung yang berpotensi kalau tidak hati-hati menimbulkan gesekan di akar rumput. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, jangan sampai dengan adanya pemilu dengan menggunakan hak pilih terpecah belah, itu yang penting. Dan pada mereka yang masih tinggal di kompleks TNI Angkatan Laut khususnya, untuk tetap sesuaikan dengan aturan kompleks yang dikeluarkan oleh Lantama. Tanggapannya gimana sih Pak, Putra Putri TNI Angkatan Laut dengan adanya sosialisasi seperti ini? Mudah-mudahan mereka sadar bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua, bagaimana pentingnya Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, itu mereka paham bahwa penting sekali persatuan dan kesatuan. Saudara, Anda yang doyan berlibur dan belanja ke Singapura kini tak perlu repot-repot untuk menukar uang karena saat ini Anda sudah bisa bertransaksi menggunakan kris di Singapura. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi bersama rekan saya, Pascal Siswari. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng.